juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita beri pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah yang telah memberikan tuntunan kepada kita, suri toladan, sehingga kita terselamatkan nantinya hingga akhir hayat kita. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan materi yang nanti kita mungkin akan berdiskusi dan juga melihat bagaimana perjalanan sejarah yang bisa kita menjadi dasar kita untuk merefleksikan diri dan bisa mengikuti jejak-jejak terutama Rasulullah, para sahabat, para ulama, para anbiya, dan juga para pejuang kemerdekaan kita. Akhlak materinya adalah akhlak muslim sehari-harinya. Terkesan sederhana tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Jadi mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Materinya ini ingin bertujuan pada untuk membentuk sebenarnya akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Tentu tuntunan dari Rasulullah ini menjadi panutan juga dari para ulama dan juga bagi para pejuang kemerdekaan kita. Kita berharap nanti kita menjadi mukmin yang rendah hati, menjadi sidik dan menegakkan sikap hidup sabar. Lebih banyak akan diskusi ya, dan juga akan melihat tontonan-tontonan sejarah ya. Kita harus belajar bahwa sejarah itu penting. Al-Quran menguraikan sepertiganya itu adalah sejarah. Tentu maksudnya adalah supaya generasi selanjutnya itu mudah memahami ajaran-ajaran agama. Ya. Pengertian daripada akhlak itu kalau kita ambil dari kata asalnya yaitu dari bahasa Arab yang artinya kulukun, artinya bila di bahasa Indonesia kan budi pekerti, ya, tingkah laku, tabiat atau perangai. Ya. Imam Ghazali Al-Qurtubi mendefinisikan pengertian daripada akhlak itu yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan yang mudah ini maksudnya refleks begitu dan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Jadi memang nature-nya seperti itu. Ya. Perbuatan yang bersumber dari manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak. Nah, perbuatan tersebut bersumber dari kejadian. Nah, akhlak ini artinya sebuah pembiasaan. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus, maka cenderung akhlaknya kita itu kurang bagus. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan yang baik, maka cenderung akhlak kita itu baik. Ya. Nanti apa sih yang disebut dengan akhlak yang baik dan yang buruk? Pada dasarnya akhlak itu dipecah menjadi dua tadi ya. Yaitu pertama akhlak yang baik. Ya. Disebut dengan mahmudah. Ada yang namanya mahmudah ini mungkin ya. Orang tidak akan memberi nama madmumah gitu ya, sehingga kata madmumah ini jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau kita berbicara mahmudah seperti apa ya? Jujur, ya, amanah.
memiliki rasa syukur, ya. Kemudian rasa sabar, ya. Dua kata ini sebenarnya sesuatu hal yang menjadi doa kita dalam tuntunan Rasulullah yang sering beliau teladan dilakukan oleh Rasulullah, ya, yaitu pada saat selesai sholat fardu, beliau sering membaca ayat-ayat yang menyatakan rasa syukur, rasa sabar. Ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma inni ala zikrika, ya, itu selalu ingat kepada Allah, untuk selalu syukur kepada Allah, dan untuk selalu bersabar kepada Allah. Ya. Jadi membuat kerelaan seluruh makhluk, menahan diri dari perbuatan yang menyakiti, dermawan, ya, aja berseri-seri, ya, nanti kita lihat. Kalau yang kurang bagus, berubah sangka, ya, madmumah itu. Ya. Saya ingin mengutip, melihat sejarah gitu, ya. Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, pada saat apa hatimu itu merasa terluka gitu, ya, merasa yang paling sedih gitu. Peristiwa Taif ini adalah peristiwa yang Rasulullah nyatakan itu. Ada yang mungkin tahu, ya, peristiwa Taif ini peristiwa apa, ya? Mas Naufal mungkin bisa menceritakan. Mas Naufal, Mas Tete, Mas Ahmad Nazala, ya, apa ya? Ayo. Mungkin Anda lebih paham, ya. Gimana? Gimana? Ada yang bisa ini? Harus interaktif. Kalau enggak, Pak Iwannya tidur ini, ya. Pak Syahrial Abrani, gimana? Ya, masa Mas Dimas yang saya suruh jawab. Ya, dari 216, ya. Tidak ada yang tahu peristiwa Taif, kayaknya bukan karena enggak tahu, ya, tapi karena ngantuk atau mengerjakan. Silakan. Permisi, Bapak. Silakan. Ini mungkin bisa videonya dinyalakan supaya berada di ini, ya. Itu ada masalah jaringan, maaf. Oke. Silakan. Ini bisa. Jadi nama saya Dia Maha dari Teknik Geofisika. Ya. Peristiwa Taif itu ketika Rasulullah ke Taif dan masyarakat Taif itu malah melempari Rasulullah dengan batu. Seperti itu. Iya, saya kira benar, ya. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari peristiwa Taif itu, terutama dari sisi akhlaknya Rasulullah, ya. Apa yang diuraikan oleh Mbak Dia Maha, saya kira benar, ya. Ya, terjadi pelemparan, ya, batu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berdarah, gitu. Dalam kisah sirah yang ditulis oleh sirah yang cukup terkenal itu, ya, Michael apa, ya, orang bule lah begitu yang masuk Islam, itu sampai ketika itu Rasulullah berjalan gontai, gitu. Sehingga seharusnya jalannya harusnya sebaiknya ke kanan supaya dekat
mendekati Mekah itu malah justru ke kiri begitu. Jadi bukan karena sakitnya, tapi karena sedihnya gitu. Ada yang mungkin tahu apa yang kita bisa ambil hikmahnya atau kita pelajari dari apa suri teladan apa yang kita bisa dapat. Mungkin Mas Vito, ya, Nabil Naufal, ya, Alvin, ya, Adam, silahkan ya. Indra Kusuma, gimana? Aska, silahkan Aska. Monggo kita berdiskusi saja. Saya lebih suka diskusi. Saya juga bisa belajar dari Anda. Ya. Monggo, siapa? Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa ya Pak? Saya putus-putus. Aduh, iya ini pertanyaan yang mungkin Mas Dimas bisa bantu Mas. Mohon maaf Pak, di sini juga putus-putus Pak. Putus ya, oh jaringannya ya. Berarti saya mungkin matikan videonya ya, mungkin ya supaya agak enak ya. Iya. Dari peristiwa Taif ini kita bisa belajar mengambil hikmahnya dari akhlak Rasulullah. Akhlak apa ya yang membuat menjadi orang oh iya, yang memang ini adalah seorang rasul gitu. Mohon izin menjawab Pak. Silakan Mas Niko Sarul Najib, silakan ya. Saya Muhammad Niko Sarul Najib dari Departemen Teknik Mesin. Menurut saya hikmah yang dapat diambil itu ini Pak. Tidak putus asanya seorang nabi dalam berdakwah walaupun terjadi hal-hal yang tadi disebutkan seperti pelemparan batu tersebut Pak. Ya. Ya, saya kira ada benarnya ya, tapi yang mungkin kita bisa mengambil hikmahnya itu adalah justru ketika Nabi itu ya ditawar, apa bahasanya itu ketika Nabi dilempar begitu, ya Allah mengutus ya kepada malaikat dan juga malaikat penjaga gunung ya termasuk malaikat Jibril gitu ya mendatangi Rasulullah dan dialognya seperti ini. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk datang kepadamu supaya engkau perintahkan kepadaku tentang urusan apa yang kau hendaki. Jika engkau mau, aku akan menghimpit kedua gunung besar ini kepada mereka. Maksudnya itu adalah warga Taif. Gitu ya. Tapi justru kalau orang marah ya, kalau kita digitukan ya akan marah dan akan berupaya untuk membalaskan begitu. Tapi justru Rasulullah memiliki akhlak jiwa yang lembut, itu jiwa yang sabar dan jiwa yang memikirkan masa depan sebenarnya. Jadi Rasulullah tidak memikirkan kakek-kakek yang ini ya, justru mohon maaf ya, sempat lag ya saya Mas Dimas ya. Justru Rasulullah itu jangan gitu bilang. Jangan, tidak.
Jangan lakukan itu. Justru saya berharap semoga Allah memudahkan ya, turunan-turunannya untuk nanti akan memeluk Islam, ya. Dengan kata lain ya menyembah kepada Allah, percaya dengan keesaan. Ya, yang diajarkan sebenarnya bukan ini ya keesaan kan gitu ya. Konteks Islam itu kan keesaan. Ya, ya. Ketauhidan terhadap Allah, gitu. Percaya dengan adanya Allah dan tidak menyekutunya. Ya ternyata benar doa ini diterima ya. Berikutnya dalam beberapa tahun warga Taif menjadi Muslim, menjadi Islam. Nah, yang membuat kelihatan ini dari sirah ya, sirah Nabawiyah yang juga saya baca itu adalah tulisannya sama gitu ya. Doanya itu adalah doa yang sebenarnya orang yang merasa bahwa apakah saya itu cukup layak untuk menjadi seorang Rasul. Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kesanggupanku. Jadi Nabi justru introspeksi gitu ya. Kenapa ya aku kok nggak bisa meyakinkan warga Taif untuk masuk Islam? Bukan, mungkin konteksnya bukan masuk Islam, tapi percaya dengan zatmu ya Allah. Ya, jadi ini adalah sebuah ya, hanya engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga engkau ridho kepadaku. Ya. Ya, saya kira itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut saya memang Rasulullah dianjurkan untuk berperilaku lemah lembut. Ya terhadap Taif itu contoh yang sangat ini. Kemudian peristiwa yang menarik yang kita bisa ambil hikmahnya, kecerdasan dan kebijakan Rasulullah, yaitu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Ada yang tahu ya peristiwa peletakan batu Hajar Aswad ini seperti apa ya? Sehingga kita menganggap Rasulullah itu memang orang cerdas dan orang yang bijak gitu. Sehingga ketika kita berbicara orang bijak, nggak ada orang yang tersakiti. Oke. Monggo, Mas Bima, Mas Izzati, silakan. Mbak Izzati, silakan. Siapa yang ingin memberikan uraian mengenai peletakan batu Hajar Aswad peristiwa ini? Permisi Bapak, saya izin menjawab. Mohon maaf Pak, nggak kedengaran suaranya. Masih di mute Bapak, mohon maaf. Speakernya Bapak. Oh ya, silakan Mbak Aisyah. Mohon maaf ya. Ya Pak, dari yang saya ketahui peristiwa Hajar Aswad itu waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah batu dari surga dan banyak sahabat Nabi yang ingin meletakkan batu itu di Ka'bah, tapi karena saking banyaknya menjadi tidak bisa. Akhirnya Rasulullah itu memberikan solusi, yaitu mengangkatnya bersama-sama dengan dialas kain seperti itu, Pak. Iya,
Saya kira benar ya. Jadi tidak ada orang berpikir untuk mengambil, kalau bahasa sekarang kan melakukan kolaborasi gitu ya. Jadi ini adalah dari suku Quraisy gitu ya. Dari suku BA gitu ya. Ini dari suku B itu merasa bahwa punya hak untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu ya ke Ka'bah ini begitu. Karena orang yang punya merasa hak itu bukan berarti orang nggak bagus gitu ya. Justru itu orang yang bagus, orang yang sangat mencintai, orang yang dekat dengan Tuhannya begitu. Karena ketika dia berbicara Hajar Aswad, ingin memperbaiki Mekah, maka dia akan tawaf. Gitu. Ya, sebelum ya istilahnya tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu bukanlah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad ya, zamannya kakeknya yaitu Abdul Muthalib itu orang sudah melakukan tawaf gitu ya. Bahkan sebelum-sebelumnya itu orang-orang Yahudi juga melakukan tawaf begitu. Bahkan orang Yahudi itu kuat dari sisi ketauhidannya ya, sehingga dia akhirnya tidak mau lagi karena faktor di mana penduduk Mekah memberikan patung-patung ya. Dalam kisaran di sekeliling Ka'bah ini kan ada patung-patung gitu. Nah itu justru orang Yahudi menolak gitu. Jadi konteks keesakan itu adalah bertemu antara Islam dan Yahudi. Ya, bahkan dalam peristiwa sejarah sendiri kalau kita baca, kalau kita lihat videonya sejarahnya begitu, ya justru orang-orang Yahudi yang justru ini orang-orang yang bukan hanya Yahudi, orang-orang Kristen pun juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah begitu. Ya, hanya karena mungkin gengsinya ya, karena Rasulullah itu adalah dari Ismail. Ya, ya saya kira benar. Kemudian kalau kita baca dari Al-Quran, ada kata-kata yang dinyatakan akhlak itu adalah sebenarnya memiliki etika dalam berkehidupan. Apabila berjumpa dengan sesama muslim, bahkan bukan sesama muslim saja, maka kita perlu mengucapkan salam. Ya, nggak ada gengsi-gengsian sebenarnya. Ketika salam itu dilakukan oleh orang yang lebih tua itu sebenarnya enggak ini, tapi secara etika itu kan kurang bagus ya. Kesopanan itu ya. Umumnya yang dari muda pada itu. Kalau diundang, penuhi undangannya. Kalau diminta nasihat, ya nasihati. Kalau bersih, ya puji Allah, doakan. Kalau sakit, ya dijenguk. Kalau meninggal, ya datangi begitu. Ya. Justru akhlak-akhlak ini yang sebenarnya kita tanpa sadar bahwa kita tidak menyadari bahwa apabila kita lakukan perbuatan ini, justru kita mendapatkan pahala yang bagus. Gitu. Jangan melihat dari sisi atau melakukan ibadah Islam dengan baik. Gitu ya. Jangan melihat sisi ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Benar, kita harus sholat 5 waktu. Ya, tapi itu belum cukup. Dan itu jangan jadikan bahwa itu adalah fundamental kita atau suatu hal yang ini. Justru kita harus memperkaya dengan akhlak-akhlak mulia. Gitu. Rangka tidak baiknya kalau rajin pergi ke masjid, tetapi akhlak-akhlaknya kurang baik. Berprasangka, ya konteks berprasangka ini sebenarnya negatif ya.
Tapi dalam konteks ini saya memberikan pernyataan ini baik gitu. Jadi, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain gitu ya. Jadi jangan dilihat orang lain itu salahnya ya. Jangan dilihat sesuatu itu harus digunjingkan gitu ya. Lihatlah yang baiknya gitu ya. Ya, jadi sekarang saya ingin berikan sebuah video ya, yang supaya nggak ngantuk ya. Bagaimana kita lihat dari sisi kisah Rasulullah dalam dalam berdakwah di Taif itu ya. Okay. Permisi, Bapak. Oh iya. Iya, mungkin suaranya ya. Iya, Bapak. Suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk. Jadi ini kalau sudah malam-malam jadi ngantuk ya. Jadi terlupa melakukan share sound-nya ya. Mohon maaf. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Terima kasih. Setelah 9 tahun Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang mau memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Talib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya, ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Talib wafat. Dengan wafatnya Abu Talib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat memujuk Bani Thaqif untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi 3 tokoh Bani Thaqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan untuk mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mereka tidak mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang,
mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah SAW dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Sakif yang kasar itu, Rasulullah SAW yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkannya putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Sakif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja yang kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari gangguan-gangguan orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu." Demikianlah sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi SAW, sehingga Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi SAW. Setibanya di hadapan Nabi, malaikat Jibril alaihissalam memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk mentaati perintahmu." Sambil berkata demikian, malaikat Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah SAW. Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita tersinggung dan memaki-maki, bahkan kadang-kadang ingin membalas dendam. Padahal, sebagai pengikutnya, hendaknya kita mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya kira cukup menarik ya. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan mungkin atau ada diskusi? Saya persilahkan Mas Dimas, nggak apa-apa kalau ada yang raise hand, mungkin disampaikan ya. Kita di sini diskusi saja, sama-sama belajar. Ya. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait pembahasan yang sudah disampaikan tadi dan juga video yang telah ditampilkan tadi oleh Bapak Iwan. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahi. Silakan mengaktifkan fitur raise-nya. Nggak ada ya? Mungkin belum ada. Ya, makasih Mas Dimas. Saya lanjut ya. Oke. Ada juga akhlak itu dibagi berdasarkan kepada akhlak itu dipakai untuk siapa gitu ya. Jadi akhlak terhadap Allah dipakai terhadap Allah itu adalah akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap lingkungan. Jadi ada 3 akhlak yang berdasarkan objeknya ya. Berikutnya adalah akhlak terhadap Allah. Bagaimana ya kita memiliki landasan berakhlak pada Allah itu? Ya tentu yang paling kritis itu adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah menurut saya itu adalah wirid yang besar, wirid yang terbaik ya. Allah Maha Tuhan ya. Huwallahu ahad ya. Itu adalah suatu pengesaan gitu ya. Dalam hidup ini justru itu yang kita ingin capai gitu ya, sehingga di akhir hayat itu kita bisa membaca itu gitu. Jadi rasa syukur yang kita dapat itu adalah dituangkan dengan rasa syukur ketika kita bisa sholat subuh gitu ya. Itu rasa syukur yang terbesar di sana, bukan rasa syukur ketika mendapatkan gaji gitu ya. Bagi manusia ya itu gaji kadang-kadang yang kita pilih gitu. Kadang-kadang kita mengabaikan rasa syukur itu, dianggap beribadah sholat subuh itu dianggap tidak rasa syukur. Justru itu adalah rasa syukur kita yang terbesar, bahwa kita tetap masih percaya dengan Allah pada akhirnya, pada saat itu gitu ya. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Dia Maha Esa karena zatnya, Dia Maha Esa karena sifatnya, dan Dia Maha Esa karena perbuatannya. Maha Esa, kalau arti kata zat di zat itu berarti tidak tersusun dari zatnya. Zatnya berupa apa? Kita nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Sifatnya seperti apa? Tidak ada satupun sifatnya sama dengan makhluk di dunia ini. Ya, perbuatannya tidak ada satupun perbuatan yang bisa menyerupai dia. Ya, bahasanya kun fayakun adalah salah satu contoh. Ya. Ya, tentu Allah memiliki sifat terpuji ya. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang saya tanya ya, rekan-rekan, apakah Anda percaya kalau pasir itu ya, ataupun handphone atau mobil itu ini ya bisa bertasbih gitu ya. Ya, apakah benda mati itu bisa bertasbih nggak ya kepada Allah?
Gimana? Ada yang tahu ya gimana riwayatnya itu kisah Nabi ya, kisah Rasulullah ya, sehingga kita yakin bahwa benar ya zat itu apapun zatnya, baik termasuk zat mati ya, dia bertasbih kepada Allah. Ada yang tahu ini kisahnya atau riwayatnya? Mas Bima, Mas Galuh, ya kalau dilihat dari nama-namanya ini nggak sama dengan saya ini. Mas Dimas juga agak-agak bukan agama Islam, bukan nama Islam gitu ya. Kalau kita lihat itu Bima Anugerah Ramadan ya, ada Ramadannya ya. Muhammad Niko Sahrul ya. Oke, ada yang tahu nggak ini gimana? Ada Muhammad Najamuddin ya. Ada yang bisa ini? Oke, ada yang bisa? Biar nggak bosan. Nah, ini lihat di ini. Ada yang tahu ya riwayatnya itu? Suatu termasuk yang sahih ya. Ada dua kejadian yang menunjukkan bahwa zat itu benda mati itu bisa bertasbih kepada, ya memang bertasbih kepada Allah. Jadi seluruh makhluk baik itu mati pun juga bertasbih kepada Allah. Jadi suatu saat Rasulullah dengan 4 sahabatnya itu bukan satu, sehingga kisah ini menjadi yakin gitu ya. Kalau hanya berdua kan agak nggak yakin ya, nggak ada saksinya gitu. Tapi ketika 4-empatnya menyatakan benar apa yang saya dengar dan saya lihat gitu ya, apa yang saya rasakan itu tingkat hafal yakinnya kan tinggi gitu ya. Kalau tidak salah sahabat Nabi itu Khulafaur Rasyidin gitu ya. Jadi, Rasulullah bertemu, kemudian Rasulullah ungkapkan bahwa zat mati pun bertasbih kepada Allah. Hanya orang yang kelihatannya menyaksikan. Kemudian Rasulullah mengambil pasir, ya, coba dilihat pasir ini bertasbih. Gitu. Kalau nggak salah, Umar ya, Abu Bakar dulu ya. Di dekat Abu Bakar mendekatkan genggaman Rasulullah itu, ya, yang ada pasirnya. Dengar adanya sebutan tasbih itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Ya. Dan tidak satu itu. 4. Itu kisah yang pertama. Ya. Ada kisah yang juga diriwayatkan dalam hadis, dan itu sahih, itu adalah ketika Rasulullah akan berkunjung ke sebuah masjid di luar kota begitu ya, di mana di dalam kota itu ada masjid ya. Dan di masjid itu ya pengurus masjidnya lah gitu ya, ingin menyambut Rasulullah dengan mimbar yang baik gitu. Sehingga ada sebuah mimbar yang sudah lama, yaitu mimbar dari kurma ya. Kemudian ingin diganti dengan mimbar yang lebih baik. Nah, ketika Rasulullah sudah datang, rombongan Rasulullah sudah datang, mimbar itu diletakkan di sampingnya mimbar yang baru, atau ketika Rasulullah sholat gitu. Nah, yang dalam kisah itu dinyatakan bahwa ketika sholat itu ada suara yang merintih begitu, yang sedih begitu ya. Kaget ya, kalau posisi ini bukan Rasulullah saja yang mendengar gitu. Ya, ajaran Islam itu ajaran yang memang real ya, bukan ajaran yang seperti manga ya, yang bisa diimajinasikan, ya bisa dibombaskan seperti One Punch Man apa sekali ini, enggak gitu ya. Memang real begitu. Ya. Itu ternyata ketika sholat itu mendengar gitu, ada suara rintihan. Rasulullah ungkapkan, ini dari mimbar ini. Gitu.
Ya, ada cerita lain lagi ya seperti itu. Saya lanjut ya lagi ya. Tidak perlu sampai habis, yang utama kita diskusinya ya. Berikutnya adalah akhlak sesama manusia. Allah juga memerintahkan dengan di dalam Al-Quran ya, berupa perlakuan sesama manusia, baik berupa perintah berbuat baik kepada sesama maupun larangan untuk menyakiti sesama. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan jangan juga membuat kerusakan bumi. Ya, menanam itu sesuatu yang pahalanya luar biasa begitu. Bahkan diriwayatkan itu jauh lebih luar biasa dampaknya dibanding dengan sholat ya, kalau kita misalkan seperti itu ya. Jadi ada dalam hadis ya diungkapkan bahwa seandainya ya saat ini terjadi kiamat dan di tanganmu ada bibit, maka tanamlah bibit itu. Bukan dinyatakan berdoa dulu gitu ya. Ya sudah, bibitnya ditaruh, berdoa, sholat itu enggak. Enggak seperti itu ternyata. Justru diminta untuk menanam. Ya. Jadi enggak benar kalau orang Islam itu merusak bumi. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Menarik, iya. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang kedua adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi orang tua ditempatkan setelah Allah. Ya, baru laksanakanlah salat, ya, tunaikanlah zakat. Ya, yang terakhir. Ya, tentu kalau dalam kita menulis, ya, yang pertama itu ya itu yang diprioritaskan pertama dong gitu ya. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya harap mahasiswa ITS haruslah berbakti kepada orang tuanya. Kalau sampai tidak berbakti, sudah gagal lah dosen-dosen ITS untuk kuliah begitu ya. Bukan kita ingin Anda pinter, mekanika tekniknya paham gitu ya. Kemudian elektronikanya bagus, ya. Fisikanya luar biasa, ya. Programmingnya jago gitu ya. Tapi tidak berbuat baik kepada orang tua. Ya. Aduh, itu gagal. Gagal rasanya gitu. Itu yang menurut saya penting. Kemudian yang berikutnya, sesama manusia, jangan mengolok-olok kaum. Ya. Saya melihat, walaupun ini bercanda gitu ya, tapi sebaiknya kita ketika mengucapkan nama orang teman kita, ya namanya yang baik gitu ya. Mas Bima gitu ya, Mas Dimas ya, Mas Diko gitu ya. Jangan dipanggil bapaknya begitu ya. Itu sebenarnya tidak bagus. Kita mengolok-olok sebenarnya. Walaupun kita senang juga, kadang-kadang kita juga disebut nama bapak, ya tidak masalah gitu ya.
kita juga ini, tapi itu tidak bagus. Si hitam begitu, nggak boleh. Karena manusia itu pasti terluka ketika sesuatu hal yang sifatnya sara, kemudian karena ini terus diungkapkan, oh ini suku ini gitu, bisa. Dan Islam itu menempatkan bukan sukunya gitu ya, tapi adalah ketakwaan kamu terhadap Allah. Sehingga Allah sendiri memberikan sebuah pelajaran-pelajaran kehidupan ini untuk membuktikan bahwa memang Islam ini bukanlah milik orang Arab saja. Coba lihat, Al-Ghazali dari mana? Izin jawab, Pak. Siap. Silakan. Masih di mute. Oh, Pak, izin jawab, Pak. Imam Al-Ghazali dari Persia, Pak. Iya ya. Siapa lagi imam terkenal? Siapa? Itu Pak Harto itu. Terkenal dengan kisahnya Pak Harto. Masuk itu diakui itu. Peranan Pak Soekarno, maaf Pak Karno. Ketika berkunjung ke ini. Ada yang tahu? Monggo Mas Zahra Wardani. Iya, saya berikan. Iya. Monggo, siapa? Izin menjawab, Pak. Hormati, jika Muslim Indonesia datang berkunjung ke Uzbekistan mengunjungi makam Imam Bukhari, maka akan diberi keistimewaan. Mohon maaf Pak, masih kemudian. Ya, kita bisa lihat ini ya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan ingin menunjukkan kebenaran bahwa Islam itu bukan milik suku tertentu gitu. Sehingga para imamnya itu, para orang-orang cendekiawannya itu dimunculkan di luar daripada suku Arab. Gitu. Imam Ghazali, Persia, ya. Imam Bukhari, Uzbekistan itu. Ya, bahkan peranan Indonesia itu luar biasa terhadap di Afghanistan, di ya termasuk di Rusia ini. Kita coba lihat ya bagaimana peranan Soekarno itu. Dan ini benar. Pernah saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bekas negara pecahan Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, nama Presiden Soekarno sangat dihormati. Jika orang Muslim Indonesia datang berkunjung ke Uzbekistan mengunjungi makam Imam Bukhari, maka akan diberi keistimewaan. Pengurus masjid dan kebanyakan umat Muslim di Uzbekistan sangat hormat kepada orang-orang Indonesia. Makam Imam Bukhari selalu ditutup untuk umum. Namun bila ada orang Indonesia yang datang untuk berziarah, dengan senang hati mereka akan mempersilahkannya untuk masuk ke ruangan tempat makam Imam Bukhari berada. Perlakuan istimewa ini adalah berkat jasa Bung Karno. Ya, Indonesia luar biasa. Saya ingin ke Uzbekistan benar. Ke makam
Imam Bukhari ini. Luar biasa. Daras diceritakan bahwa Bung Karno. Ada cerita unik soal Presiden Soekarno, Rusia, dan para pemimpin Kremlin. Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang menemukan makam perawi hadis terkenal Imam Bukhari. Ceritanya, sekitar tahun 1961, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow. Dia ingin memperlihatkan kepada Amerika Serikat kalau Indonesia berada di belakang blok timur. Saat itu, dunia memang sedang memanas antar persaingan negara blok barat, Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Soekarno pun menghadapi dilema. Dia tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia bisa diatur Soviet, maka Soekarno pun membuat strategi. Dalam buku Total Bung Karno, karya Roso Daras, diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Bung Karno tahu kalau Indonesia terjebak, yang paling rugi dan menderita adalah rakyat Indonesia. Bung Karno tidak mau membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bung Karno juga tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara manapun. Maka Bung Karno mengajukan syarat. Dialog pun terjadi antara Bung Karno dan Khrushchev. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, kata Bung Karno. Khrushchev pun balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Bukhari, saya ingin menziarahinya. Tentu saja, Khrushchev yang komunis tulen pun sangat bingung. Siapa Imam Bukhari, pikirnya. Khrushchev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud. Ternyata hasilnya nihil. Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno pun tersenyum sinis. Kalau tidak ditemukan, ya sudah, saya urungkan niat untuk ke negara Anda. Mendengar pernyataan Bung Karno, sontak membuat kuping Khrushchev panas memerah. Kalimat singkat Bung Karno ini membuat Khrushchev kecewa. Khrushchev kembali memerintahkan orang nomor satunya untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya, setelah melalui penelusuran yang teliti, serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua muslim di sekitar Samarkand, akhirnya makam imam besar kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu ditemukan. Imam Bukhari yang memiliki jasa begitu besar bagi agama dan umat muslim itu dimakamkan di Samarkand pada tahun 870 Masehi. Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat, berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan masyarakat. Namun betapa kagetnya Soekarno ketika mendapatkan berita bahwa makam itu dalam kondisi yang tidak layak. Khrushchev pun meminta agar makam itu dibersihkan dan dipugar sebaik mungkin. Selesai renovasi, Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Intinya, misi pencarian makam Imam Bukhari telah berhasil. Sambil tersenyum, Bung Karno mengatakan, baik, saya akan datang ke negara Anda. Akhirnya, setelah sebulan sejak penemuan dan pemugaran makam tersebut, Soekarno bersedia berkunjung ke Soviet. Dengan naik kereta api, Soekarno tiba di kota Samarkand pada tanggal 12 Juni 1961. Ribuan orang menyambut kehadirannya. Di sepanjang jalan, penduduk menyambutnya dengan meneriakkan nama Indonesia dan Soekarno sambil mengibarkan bendera merah putih. Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang juga menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Indonesia adalah satu-satunya negara yang hingga kini sangat dihormati oleh penduduk Uzbekistan dan Samarkand khususnya. Sejak Bung Karno tiba pada malam hari, beliau langsung membaca Al-Quran sampai pagi hingga beliau tidak tidur. Saat ditemukan makam dalam kondisi tidak terurus, Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya. Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut. Dengan emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya. Versi lain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan berkat Soekarno, makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya, tetapi jelang ziarah Soekarno, makam dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah. Sejak saat itu, pihak Barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow tak hanya untuk urusan politik, melainkan juga ziarah. Dan hal ini juga menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia tidak bisa diatur. Ya, luar biasa. Ya. Bagaimana kalau saya bagaimana cerdasnya Pak Karno itu.
Ya, luar biasa itu Bang Musa. Bertemu dengan orang komunis yang tidak percaya dengan Tuhan, dihadapkan kepada sebuah misteri, sebuah makam yang begitu orang yang seorang ulama begitu, seorang ulama besar Islam begitu, dan itu berada di Rusia. Jadi ketika Rusia itu begitu kuat komunisnya, di mana seluruh kehidupan beragama itu terjadi di bawah tanah, gitu. Tapi keyakinan terhadap Allah itu nggak pudar. Ya, sehingga runtuhnya itu bukan karena faktor ini, ya karena memang ada hal yang fundamental bahwa orang-orang Rusia juga yakin terhadap Allah. Ya, Uzbekistan lepas begitu ya. Ya, karena memang dia bukan orang komunis. Ya, itu ingin menunjukkan bahwa begitu ininya Soekarno ya, dan juga rasa cintanya sebagai dengan ulama besar. Oke. Ada diskusi lagi ya, walaupun saya tidak ingin ke politik ya, tapi saya berharap bahwa kita harus mencari yang baiknya dari seseorang itu. Yang buruk-buruknya ya nggak usah diikuti. Apa yang juga kita omongkan. Yang buruk-buruk. Ya, ambil yang baik-baiknya untuk kita bisa baik seperti dia. Gitu. Buruk ya jangan. Apa yang kita buruk seperti dia. Ya. Akhlak berikutnya yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan ya. Rahmat bagi seluruh alam. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, menanam tadi itu buktinya. Seandainya hari ini kiamat dan di tanganmu ada benih, tanamlah benih itu. Ya. Nggak ada rasa pesimisme orang Islam itu. Optimis walaupun gempa, walaupun kiamat. Masih menunaikan tugas terakhirnya yang terbaik, yang ingin beribadah ya dalam konteks ini lingkungan. Jadi jadikan semangat untuk kalau ada sesuatu, terus Anda punya ini, terus merasa bahwa habis waktunya ketika Anda mengambil 15 menit, 10 menit untuk menanam di rumah sendiri itu, saya kira itu nggak benar. Gitu. Ya. Bukan hanya orang teknik lingkungan saja ya yang seperti ini ya. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kamu luput dalam kitab, kemudian Tuhan mereka kumpulkan. Nah ini saya kira menarik ya. Yang gimana ya kalau ada burung, kita pelihara burung ya. Ya mungkin lebih bagus dilepaskan gitu ya. Ya, kenapa kok kita harus hanya karena keegoan kita, hanya kita ingin mendengar suaranya yang indah gitu ya. Itu kan sebenarnya hanya keegoan kita, ini loh saya punya burung suaranya merdu gitu kan. Kadang-kadang kan terjadi transaksi, ini loh bisa laku 10 juta, 15 juta. Kan hanya ego ya, padahal bisa jadi burungnya itu nggak enak berada di sangkar emas kan gitu ya. Ya. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, ya, tanah,
dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itulah mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dengan rahmatnya. Menjadikan pemakmurnya itu ya. Ini yang agak unik ya. Konteks pemakmur itu adalah pemakmur bumi gitu ya. Siramlah bumi ini ya. Kalau ada pohon, siramlah pohon itu, besarkanlah pohon itu. Saya kira ya sudah cukup. Ya. Kemudian akhlak Rasulullah SAW. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik ya, bagimu, ya, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat kepada Allah, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti. Ya. Suri teladan Rasulullah itu begitu ininya ya. Apa yang beliau lakukan itu sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ya, dari doa-doa tadi yang di Taif itu kan menunjukkan rasa kesedihan itu ya. Ya. Apapun yang kamu lakukan, jangan sampai engkau tidak ridho padaku. Itu sebenarnya yang diinginkan Rasulullah. Nggak apa-apa, aku sudah tidak menjadi Rasul lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan karena engkau tidak ridha padaku. Nggak apa-apa, aku jadi manusia biasa, enggak. Sudah gagal dalam mengemban sebagai seorang Rasul karena tidak bisa meyakinkan orang warga Taif begitu ya. Serahkanlah kepada itu, tapi janganlah kamu sampai membuat engkau marah kepadaku gitu. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi alam. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Bukan terbaik sholatnya gitu ya. Tapi bukan berarti terus, wah sudah akhlak saya baik, terus saya tidak sholat. Enggak seperti itu, enggak benar itu juga. Itu blame saja gitu ya, malas sholat gitu ya. Tetap, sudah saya tidak sholat sunnah, yang penting tidak juga gitu. Tapi jangan sampai kita sholat sunnah, terus menjadikan bahwa itu adalah yang sudah finish. Enggak, justru kita harus menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang baik gitu. Ya, jangan merasa bahwa setelah kita datang ke masjid gitu, terus balik ke masjid, terus kita boleh marah-marah, enggak kan seperti itu gitu kan. Tapi ketika kita berada di masjid, ketika balik dari masjid, kita berharap bahwa akhlak kita semakin baik. Sifat Rasulullah saya kira sudah paham ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Bagaimana meraih akhlak mulia ya? Sekarang saya kok lebih suka kita bicara Rasulullah ya. Bagi saya itu melihat videonya, belajar bagaimana sikap beliau itu rasanya jadi wah memang nggak kelas sama Waiki gitu. Ya, kita lihat bagaimana, kita lihat jangan Rasulullah, tapi kita lihat anaknya ya.
Ya, saya cari dulu ya. Kematiannya dianggap juga sahabat Nabi ya. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأم Warahmatullahi wabarakatuh. Penghulu wanita di surga, Sayyidah Fatimah wafat di bulan Ramadan. Siapa yang tidak mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW ini? Pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, Sayyidah Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya. Wafatnya Sayyidah Fatimah adalah sebuah misteri. Pasalnya, tidak ada riwayat yang pasti mengenai penyebab dari meninggalnya putri Rasulullah ini. Bahkan, letak pusarannya juga tidak diketahui. Namun, sejak wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling terpukul. Ia tidak lagi makan, minum, bahkan tertawa. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau menyusul ibunda Khadijah dan ayandanya Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan pada Fatimah bahwa ia adalah My mom used to tell me orang pertama kali dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, "Tidakkah engkau ridho menjadi penghulu wanita di surga?" Beliau adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi anak Rasulullah yang masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah. Karena itu, Allah besarkan pahalanya untuknya. Dialah satu-satunya anak Nabi Muhammad SAW yang merasakan kehilangan Rasulullah. Setelah mandi, Sayyidah Fatimah mengenakan pakaian yang bagus lalu pergi tidur. Ia berbaring di sebelah sang suami dan berpesan bahwa kematiannya sudah dekat dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman. Sayyidina Ali hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal itu. Namun, waktu sholat sudah tiba. Sayyidina Ali pun bergegas pergi ke masjid. Pada saat itu, Sayyidina Ali berada di masjid. Itulah Sayyidah Fatimah meninggal. Kedua putranya, Hasan dan Husain, segera bergegas menyusul sang ayah. Sayyidina Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan istrinya sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat atau kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Di saat Sayyidina Ali memasukkan jenazah istri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak, sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan,
Aku teringat pesan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium wajah ibumu Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita terbaik di surga yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam bintu Imran, dan Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Abdibbar. Sayyidah Fatimah dijamin masuk surga. Sayyidah Fatimah sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal ini tidak semata-mata membuat Rasulullah mendidik Sayyidah Fatimah supaya menjadi anak yang santai dalam beribadah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, pernah berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih mirip cara bicaranya seperti Rasulullah Shallallahu. Ada iklan lagi ya. Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Fatimah. Rasulullah sangat menyayangi Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai apabila Sayyidah Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun berdiri untuk menyambut kedatangan putrinya dan mencium putri kesayangannya. Begitu juga apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah, Sayyidah Fatimah pun berdiri dan menyambut kedatangan ayandah tercinta, kemudian mencium ayandanya. Sayyidah Fatimah wafat pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Dikutip dari buku Wanita-Wanita Kebanggaan Islam tahun 2015. Karya Umar Ahmad Ar-Rawi. Sayyidah Fatimah wafat dalam usia 28 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya kira cukup sekian ya. Saya ingin kita sama-sama introspeksi ya, bahwa kehidupan itu akhirnya akan berakhir dalam konteks ajal begitu ya. Dan yang menarik itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah ya, itu paham ya. Kalau kita lihat seperti tadi diungkapkan Rasulullah, Fatimah bin Zahra gitu ya. Fatimah itu juga menyadari bahwa ajalnya itu sudah tiba begitu. Ya. Semoga kita bisa sedikitnya lah ya mengikuti akhlak Rasulullah. Ya. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mas Dimas karena waktunya sudah 25.2, jadi mungkin perlu ada pertanyaan. Saya persilakan Mas Dimas. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan Fanani telah memberikan materi terkait
Mungkin dari teman-teman mentor atau mente yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini bisa mengaktifkan fitur raise hand. Kepada teman-teman kami persilakan. Saya ulangi, mungkin dari teman-teman mente atau mentor yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Oke, baik. Ada Aisyah Syakirah, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Saya Aisyah dari kelompok 10. Izin bertanya, Pak. Dari penjelasan tadi ya, Pak, kan Bapak menjelaskan bahwa Rasulullah itu merupakan umat Allah yang benar-benar hatinya itu mulia, Pak. Nah, tapi pada zaman Rasulullah itu kan sering terjadi perang ya, Pak. Itu saya belum tahu, Pak, apakah ada ya, Pak, cerita tentang pendapat Rasulullah terkait sama perang yang terjadi pada zaman itu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Saya kira pertanyaan yang bagus begitu ya. Ada memang terkesan bahwa dan ada juga yang menyatakan bahwa Islam itu adalah pedang gitu ya. Karena memang kita bisa melihat dari dalam sejarah itu sendiri ada beberapa pertempuran-pertempuran yang terjadi. Tapi kalau kita melihat pertempuran yang ada itu, justru pertempuran yang terjadi sebenarnya kan terjadi adalah pembelaan diri begitu ya. Bahkan dalam kemenangan dalam perang Badar itu sesuatu hal yang luar biasa begitu, dan itu adab dalam perang itu juga dilakukan oleh Saladin yang kita juga bisa lihat dalam filmnya yang Kingdom of Heaven gitu ya. Bagaimana I'm Saladin begitu ya, dia sampai terlihat bahwa ada salib terjatuh, ya justru salib itu dia dudukkan begitu ya. Ketika perang Badar sendiri dan ketika Rasulullah menang, semua para Quraisy kan pada takut semua itu ya. Bahkan dalam konteks sahabat-sahabat juga ingin melakukan balas dendam, bahasa sederhananya begitu. Tapi yang terjadi kan tidak ada sama sekali pertumpahan darah ketika Rasulullah tiba ke Mekah begitu. Padahal kalau kita lihat begitu banyak kejadian-kejadian sahabat Nabi yang sangat terluka, sangat tersiksa kan begitu ya. Kita bisa lihat kayak Bilal misalkan bin Rabah begitu. Sehingga harus diletakkan batu begitu ya, supaya dia tidak kembali beralih ke agama sebelumnya gitu, keyakinan sebelumnya gitu ya. Bahkan Nabi pun diembargo ya, dalam kisah di awal-awal itu Nabi itu diembargo gitu ya. Dalam sisi ekonomi itu diembargo, bukan kekerasan pun juga terjadi begitu. Ketika terjadinya hijrah itu kan sebenarnya hijrah itu terjadi karena sudah tidak bisa lagi bertahan di Mekah begitu. Ya. Sudah keterancamannya tinggi begitu. Ya. Sehingga terjadilah hijrah itu.
Kalau tidak terancam masih ini ya Nabi tidak akan meninggalkan Mekah. Tetap akan terus berjuang walaupun dilempar batu di Taif itu bagi Nabi tidak ada pembalasan kan. Tidak ada setelah menang itu terus ayo ke Taif ya aku dulu dilempar kan gitu. Tidak itu. Iya. Itu jadi bedakan antara sebuah peperangan dengan untuk menyatakan untuk memperjuangkan sebuah keyakinan begitu. Ya. Perang tidak akan bisa perang itu tidak terjadi kalau dalam konteks sudah diametral itu pasti akan terjadi perang itu gitu. Ya, nanti kejadiannya bisa Amerika sama Cina sudah terjadi diametral dia sudah akan terjadi begitu. Nggak bisa. Taiwan nanti akan terus bertahan ya ambil itu. Ya, kurang lebih begitu Aisyah ya. Jadi dalam konteks peperangan yang terjadi condong malah justru etika perang itu kan justru malah Islam ya yang lebih. Mungkin saya kira itu ya. Baik, terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Iwan Fadli. Mungkin dari teman-teman mente atau mentor yang ingin bertanya lagi, saya persilakan bisa mengaktifkan fitur rahasia-nya. Ada Ayadia Premita, monggo saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Permisi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya dia dari WordPress mau izin bertanya Pak. Mungkin mau menanggapi dari pertanyaan sebelumnya ya. Saya juga agak penasaran gitu Pak. Sebenarnya kan perang-perang di sini juga nggak cuma perang-perang yang besar yang terlihat ya. Apalagi yang paling jelas terlihat mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Uighur dan lain sebagainya gitu. Nah, yang saya tahu kan sebenarnya kita kan masih belum bisa melakukan. Kalau dia dari fakta sekarang kan kayak kita seorang para umat Muslim belum bisa melakukan membantu apa-apa untuk mereka gitu. Dan saya tahu kalau Rasulullah dan mungkin bahkan juga cuma Rasulullah, mungkin sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya melihat keadaan mereka sekarang ini mungkin nggak akan diam aja gitu, mungkin nggak kayak umat Islam kita sekarang gitu ya, yang kesannya diam aja gitu. Mereka saya yakin nggak akan diam aja melihat kayak gini ya. Menurut Bapak sendiri mungkin akhlak yang sebenarnya baik kita lakukan dan untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di saudara-saudara kita di luar sana, dan juga mungkin menurut Bapak sendiri kira-kira Rasulullah dan sahabat-sahabatnya melihat kita yang sekarang seperti ini, kira-kira anggapannya bagaimana ya Pak? Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Iya. Ini kalau sudah kira-kira seperti apa, terus Rasulullah nanti ini agak ini ya, kalau kita perhatikan kan yang terjadi sekarang kan cenderung sebenarnya permasalahan politik gitu ya. Kalau kita berbicara permasalahan politik itu adalah permasalahan kepentingan. Ya. Jadi mengemuka lebih kepentingan daripada keyakinan. Gitu. Bahkan kalau kita lihat sama-sama, bisa jadi sama-sama mengklaim bahwa sama-sama memperjuangkan Islam kan gitu ya. Seperti kalau kita lihat kelompok ISIS yang mengaku Islam, kalau kita ya itu bukan Islam gitu. Ya, karena bagi Islam bahwa darah apa bahasanya itu adalah saudara seiman ya nggak boleh dalam hal ini sampai berantem kan begitu. Ya, tapi justru malah ingin teman-teman itu satu hal yang saya kira itu hanya politik ya, menggunakan label-label Islam. Gitu. Kemudian dalam konteks yang sekarang ini kan konteksnya
bernegara ya, seperti Aigo tadi kan, suku tadi ya. Yang perlu dilakukan ya saya kira adalah diplomasi begitu ya. Rasulullah sendiri ketika melakukan itu kan bukan pertempuran yang pertama kali dilakukan ya. Dialog-dialog begitu. Bukan dalam dialog itu ditawarkan kan sesuatu hal yang enak begitu bagi Rasulullah gitu. Lawannya Rasulullah itu adalah saudaranya sendiri loh, kerabatnya sendiri gitu ya. Abu Lahab adalah pamannya. Ya, tapi karena konteksnya bukan karena masalah antara Muhammad dengan Abu Lahab gitu ya. Tapi ini masalah keyakinan. Hingga ketika dalam diskusi meja bundar gitu, atau dalam ucara bernegosiasi itu kan sempat ditawarkan apa yang kamu minta. Kamu mau pingin jadi raja, saya jadikan kamu raja. Kamu mau pingin emas, saya berikan emas. Sehingga sampai Rasulullah pun akhirnya seperti melihat, seandainya kamu berikan di tangan kananku emas dan di tangan gunungku ini emas, aku nggak mau gitu. Aku hanya ingin menyebarkan keyakinan ini bahwa Allah yang harus kita sembah adalah Allah begitu. Sehingga yang terjadi adalah cair ketika ada di Taif itu ya. Sudah enggak, aku nggak mau warga Taif itu untuk dihancurkan. Aku ingin bahwa warga Taif itu menjadi percaya dengan Allah. Jadi konteksnya kita ini dalam hal ini yang dilakukan adalah ketauhidan. Gitu. Ya, kadang-kadang kita sendiri kan ketauhidannya kan masih kurang gitu ya. Jadi itu dialog-dialog dengan agama lain ya, kita harus berani melakukan dialog-dialog itu gitu. Dan kita punya sejarah keilmuan yang luar biasa gitu ya. Kita bukan didasarkan atas sebuah kisah gitu ya. Itu sanad-sanad itu terjadi gitu. Seperti yang tadi yang kita lihat tadi videonya gitu ya. Oh benar ya, Mas, sehingga sampai Fatimah bin Zahra bisa tahu dia itu akan meninggal begitu kan. Bahkan Nabi menyatakan dalam keluargaku nanti yang pertama kali akan menyusul itu kamu gitu. Bahkan Siti Aisyah pun sampai sempat bertanya, ya Fatimah, kenapa ketika kamu datang di awal itu sangat sedih gitu ya, tapi pada saat terakhir kamu kok begitu gembira gitu. Ketika aku sedih, ketika Rasulullah menyatakan bahwa ajalku sudah dekat, aku sedih. Tapi Rasulullah menyatakan kau adalah keluarga pertama yang akan menyusul. Dan itu benar gitu. Ini kisah-kisah yang tadi, apakah sampai sekarang pun mungkin kita juga masih nggak ini ya, karena kita nggak pernah dengar bahwa pasir itu bisa ini berzikir kan begitu ya, bertasbih begitu ya. Kita kan belum pernah mendengar gitu ya. Tapi bagi kita umat Islam itu yakin gitu, karena kita di sanad-sanadnya itu muncul. Ya. Jadi yang kita perjuangkan itu adalah ketauhidan, ya, keyakinan, bukan sebuah kekuasaan gitu ya. Tapi dalam konteks ini kan kadang-kadang kalau kita ingin membangun kan kita perlu punya kekuasaan. Bagi kita negara itu adalah kekuasaan. Bagi kita tidak ada negara Islam, yang ada adalah negara yang berketuhanan, yang berkeyakinan terhadap Allah itu ada. Nanti namanya Brunei, namanya Indonesia, itu adalah sebuah pilihan untuk mengatur negara. Ya. Di Arab sendiri kan banyak itu, ya, Arab Saudi,
Dubai, ya kenapa kok Dubai sama Arab nggak bersatu gitu ya. Jadi konteks bernegara itu kita harus pisahkan ya, yang tidak berarti satu negara. Mungkin itu Mbak Ayu. Mohon maaf tadi sinyalnya agak keputus. Terima kasih atas. Iya, mohon maaf ya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Iya, oleh. semoga bisa menjawab ya, Mbak. Nanti bersama-sama, nanti sama-sama bareng ngaji ke arah politik Islam gitu. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak, atau? Oh iya, silakan Mas. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari teman-teman mente atau mentor, dipersilakan. Saya ulang lagi, mungkin dari teman-teman mente atau mentor yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand untuk pertanyaan yang terakhir. Saya ulangi sekali lagi, mungkin dari teman-teman mente ataupun mentor yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand. Mungkin belum ada yang bertanya. Iya. Oke. Iya. Atau bisa dicukupkan dulu. Oh, ada satu pertanyaan lagi Pak dari. Silakan. Fatima Azhara. Silakan Fatima. Oh, itu tadi sudah namanya disebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azhara dari Departemen PWK. Tadi di PPT dijelaskan bahwasanya etika dalam hidup adalah apabila berjumpa maka ucapkanlah salam, apabila ia meminta nasihatmu maka nasihatilah. Tentunya tak lepas ketika apabila butuh bantuan maka kita harus mengupayakan membantu juga. Nah, menurut Bapak nih kita kan sering dijumpai dengan kasus seperti ketika kita dimintai tolong maka kita selalu mengupayakan untuk bisa dan membantunya. Namun ketika kita butuh bantuan mereka malah seperti ngilang gitu, Pak. Malah sok sibuk atau seperti apa. Menanggapi perihal tersebut, bagaimana sih menurut pendapat Bapak mengenai hal-hal tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Fatima Azhara. Iya, saya kira kita sebagai manusia mungkin terluka ya. Ibarat seperti dulunya berbuat baik, kok dibalasnya tidak seperti yang kita sudah lakukan gitu. Ya Mbak Fatima ya. Ketika dia minta tolong, saya sudah bantu. Nah sekarang ketika saya giliran untuk minta bantuan, ternyata dia tidak mau membantu. Jadi iya, itu suatu hal yang wajar begitu bahwa kita pasti akan terluka lah dari sisi manusia itu. Tapi kembali lagi ya kita dalam konteks kita dalam agama kita
yang mungkin akan meneduhkan kita, begitu ya. Karena kita itu sebaiknya melakukan sesuatu bukan karena akan balasan, tetapi sebenarnya karena kita itu diperintahkan oleh Allah. Gitu. Ada sebuah kisah yang sering diungkapkan oleh beberapa ulama, ustadz, ya, para kiai itu yang mengisahkan hal seperti ini, Mbak Fatimah. Jadi ada seorang kiai yang dikerjain lah gitu ya, sama seorang pemuda sebenarnya. Kayaknya sudah berumur, pemuda begitu, karena pemuda ini merasa bahwa ngapain sih beragama begitu ya. Pak Yai datang ke rumah ya, saya akan ada acara ini, ya gitu. Ya, saya akan ke rumah gitu. Datang ke rumahnya orang tersebut begitu, pemuda itu gitu. Setelah datang itu ya dengan entengnya pemuda itu menyatakan bahwa oh maaf Pak Yai, nggak jadi Pak Yai, sudah ada yang lainnya gitu. Oh iya, Kiai itu dengan tenang ya jalan gitu. Kembali ke rumahnya gitu. Sampai 3 kali begitu ya. Sampai akhirnya justru yang terheran adalah pemuda itu gitu. Kenapa ya Pak ya ini kok nggak marah begitu ya itu. Ternyata apa yang dilakukan, yang dinyatakan ya saya melakukan itu bukan karena kamu. Gitu. Ya, kalau orang lain pun juga ngomong seperti kamu, ya saya akan lakukan juga. Gitu. Ya, biar juga bukan orang Islam, enggak Islam pun saya akan lakukan. Gitu. Karena itu undangan. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi saya hanya ingin menjalankan perintah Allah saja. Kamu mau menganggap saya diinikan, itu urusan kamu dengan Allah. Jadi kurang lebih begitu Mbak Fatimah. Dan itu tidak mudah gitu. Karena kan kita punya hati ya. Jadi kembali, itulah kembali niatan tadi. Kita harus menata gitu. Jadi apa yang tadi ungkapkan, semua itu kan hanya karena Allah. Ya. Aku perintahkan kepadamu. Kalau ada undangan, datanglah begitu. Padahal pada saat dikasih undangan, di sana nggak ada apa-apa nih gitu. Iya kan, dikerjain lah begitu kan. Tapi bagi ini adalah perintah. Hal-hal kecil ini ya tidak mudah karena itu masalah menata diri, ya, menata niatan kita untuk berbuat. Bukan karena ingin nanti kalau saya jatuh nanti saya dibalas begitu. Kalau seperti itu kan artinya kita bukan karena lillahi ta'ala kan. Karena lillah ingin dibalas kan gitu ya. Itu ya. Jadi tidak mudah saya menceritakan itu ketika saya tahu itu, tapi ketika kita ingin menata hati kita supaya bisa menata karena lillahi ta'ala, itu tidak mudah. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki ajaran agama yang luar biasa. Ya. Itu mungkin Mbak Fatimah, mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya Pak, sudah sangat membantu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Imam Fanani. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 untuk kajian malam ini kita cukupkan. Oke, jangan terakhir terus masih. Sudah capek juga teman-temannya. Alangkah baiknya untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini kita tutup dengan
bacaan doa. Untuk bacaan doa saya serahkan ke Bapak Imam Fanani. Saya persilakan. Saya malah ingin yang membaca doa yang mudah ya. Tapi yang jelas saya tutup dengan ucapan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan ini justru dalam rangka upaya sama-sama ingin mendekatkan diri pada Allah, mendapatkan ridha-Nya, dan berupaya untuk selalu bersyukur, bersabar, dan beribadah untuk Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ini ke Mas Dimas yang untuk doanya ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mungkin kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya juga. Saya selaku moderator pada kajian mentoring malam hari ini undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Dimas ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Terima kasih, Pak salam Iwan. rekan-rekan ya. Semoga kita diberi kesehatan. Ya, lihat dulu di. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama Fatimah, Aisyah ya. Terima kasih, Pak. Iya, makasih sama-sama Mbak Aisyah, Mbak Zida. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.